Rory? He's my new friend. When the music stops, you see him in the mirror standing behind you. Halo Rebahaners yang mistis dan bersahaja dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih suka nonton film horor rame-rame? Kayak saya dong, sendirian, pas mati lampu lagi. Kembali lagi bersama saya John, still in the house, and every day in the house because the house is my life. Today, I will merangkum sebuah film berjudul The Conjuring yang dirilis tahun 2013. Dulu film ini cukup membuat saya afraid if sendirian in my kamar kontrakan because the adegan jump scare is this movie is a very menakutkan dan memagongkan. Untuk itu tanpa berlong-lom time ago, langsung saja setting your hands free, symmetrical your rebahan position, right your underwear, happy watching and check it raw. Ibu, Bapak, get it when I get back. Sejak tahun 1960, pasangan fenomenal Ed dan Lorraine dikenal sebagai penyidik paranormal. Lorraine sendiri seorang cenayang yang handal dan Ed merupakan seorang demonologis atau pengusir setan yang diakui gereja. Ratusan kasus telah mereka tangani, tapi hanya satu kasus yang sangat berbahaya dan mereka merahasiakan hal itu sampai sekarang. Dan inilah The Conjuring. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga, ada Caroline dan Roger bersama dengan 5 orang anak perempuannya. Di antaranya ada si Murphy di film Interstellar. Mereka terlihat baru saja pindah rumah dan lokasi rumah tersebut pun berada tepat di samping danau dengan hutan di sekelilingnya. Terlihat salah satu anak bungsu tengah bermain di bawah pohon dekat danau dan nampaknya dia melihat sesuatu di sana. Namun seperti kebanyakan film horor Hollywood pada umumnya, si hantu tidak akan menampakkan diri sampai di pertengahan film atau dibayar lebih awal. Satu lagi, mereka juga membawa anjing peliharaan di mana si anjing tersebut tidak mau masuk ke dalam rumah. Sampai sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Hihihi, udah. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat anak-anak mereka tengah bermain petak umpet di dalam rumah dan tak sengaja membuka sebuah pintu menuju ruang bawah tanah yang nampaknya sengaja ditutup oleh pemilik lama. Lantas Roger pun memeriksanya. Dan tiba-tiba... What do you see down there? Son of a... Tidak terjadi apapun. Karena banyak sarang laba-laba, Roger pun memutuskan untuk naik dan meletakkan korek api di tangga tersebut. Saat akan tidur, Caroline pun heran dengan si anjing yang terus menggonggong dan tak ingin masuk ke dalam rumah. Tak mau ambil pusing, mereka pun lebih memilih untuk bertempur dan tidur. Saat bangun, sang istri pun dikejutkan saat melihat memar di betisnya, yang padahal dia semalam melakukan pengencerotan tidak beringas dan biasa-biasa saja. Dalam kepercayaan tertentu, fenomena semacam itu dinamakan dengan stigmata. Nah, buat saya sendiri itu namanya diletak juri. Kemudian Caroline pun membangunkan anak-anak dan salah satu anak yang paling besar mengeluhkan tentang bau busuk di kamar mandi. Tetapi setelah memakai kamper, baunya sekarang hilang. Saat ke lantai bawah, Caroline pun kembali diherankan dengan jam dinding yang berhenti tepat pada pukul 3:07. Tak mau berprasangka buruk kepada hantu, Caroline pun menganggap bahwa baterai alkalinnya sudah habis dan harus segera membelinya ke warung Ceito. Roger, sang suami sendiri, terlihat sedang membersihkan ruang basement yang penuh dengan ramat lancah. Well, we probably ought to go through it. Hingga saat si anak paling kecil menanyakan anjing peliharaan mereka, Caroline menyuruhnya untuk memeriksa keluar. Dan yang terjadi kemudian... This clock stopped at 3:07 and so did the one in the hallway. Ternyata anjing mereka sudah tewas yang entah karena apa penyebabnya.
Adegan berpindah ke rumah Ed dan Lorraine di mana Ed mengajak utusan dari gereja untuk memperlihatkan barang-barang keramat yang disimpan di gudang miliknya. Di mana barang-barang keramat seperti isim, susuk jimat, dan benda-benda aneh lain mereka dapat dari kasus yang ditangani. Namun yang menarik perhatian ada satu benda yang mendapat perlakuan khusus, yaitu boneka Annabelle. Di mana film tersebut sudah memiliki film spin-off sendiri dan bersolo karir lepas dari film The Conjuring. Antara Ed dan Lorraine sendiri terlihat seperti ada yang mereka resahkan dan mungkin saja pada film Conjuring pertama ini Lorraine sudah merasakan akan kehadiran Falak yang akan muncul di film kedua. I am Falak Fondo. Kembali ke rumah Roger dan Caroline. Seperti film horor pada umumnya, scene tiba-tiba menjadi malam hari dan pencahayaan cukup redup. Roger sendiri terlihat tengah tertidur di meja kerjanya sampai terdengar suatu suara duk, duk. Roger pun bangun tapi tidak menemukan apa-apa. Lantas dia pun memutuskan untuk pergi ke lantai atas dan tiba-tiba... Dad? Andrea, what are you doing out of bed? She's okay. Good night. Esok harinya Roger melihat seonggok burung yang tewas tepat di samping rumahnya. Dia pun heran apa penyebabnya karena setahu dia lingkungan ini bebas dari pemburu dan tukang morobagung. Ketika keempat anaknya pergi bekerja dan Roger berangkat ke sekolah, di rumah hanya tinggal Caroline dan si bungsu. Si bungsu sendiri terlihat sedang bermain sendiri dan berbicara dengan teman imajinasinya. Music stops, you see him in the mirror standing behind you. Boo, Mommy! Hingga mereka bermain petak umpet, Caroline mendapat giliran untuk mencari. Caroline pun mencari si bungsu ke setiap sudut hingga masuk ke kamar si anak tertua yang ada lemari besarnya. Second clap. April. Tiba-tiba, lemari pun terbuka sendiri. Saat Caroline menyuruh si bungsu untuk menepuk tangan, dia pun melakukannya. Namun saat dihampiri, tidak ada siapa-siapa di sana. Dan faktanya, si bungsu bersembunyi di tempat lain. Lantas, siapa yang menepuk tadi? Ketua pramuka atau petugas JNE? Entahlah. Saat malam hari, Roger pun mendapat pekerjaan untuk dinas keluar kota selama 1 minggu dan mau tidak mau, Caroline dan kelima anaknya harus di rumah tanpa adanya seorang laki-laki. Saat si anak ketiga yang bernama Christine tengah tertidur, tiba-tiba seperti ada yang menarik kakinya. Dia pun melihat ke kolong kasur, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hingga dia melihat pintu kamar bergerak sendiri. Dan ternyata, Christine melihat sesosok makhluk di balik kegelapan pintu tersebut. Dan dengan wajah ketakutan, Christine pun membangunkan Nancy kakaknya. Tetapi dia tidak melihat apa-apa dan menghampiri pintu tersebut. Dan tiba-tiba... sudah bisa disimpulkan bahwa rumah tersebut memang ada jurignya. That it wants my family dead. Untuk cooling down dan agar penonton tidak tegang, adegan berpindah ke Ed dan Lorraine yang sedang menangani sebuah kasus pasangan yang sering mendengar suara aneh di atap rumah mereka. Yang ternyata itu hanyalah sepasang kayu renggang yang akan berdecit ketika terdorong angin. Dan dengan semua hidup supranatural mereka, Ed dan Lorraine ternyata masih rasional dalam menghadapi beberapa kasus yang tidak cukup valid. Karena jika ingin uang dari keluarga tersebut, bisa saja Ed dan Lorraine mengarang cerita bahwa ada tuyul yang sedang joget TikTok di atap rumah. Terus dengan
ritual khusus, mereka pun melakukan pengusiran dan mendapatkan uang dari hal itu. Tapi itulah Ed dan Lorraine, pasangan paranormal yang jujur. Setelah kita semua sudah tenang dan perasaan adem ayem, kini giliran kita deg-degan lagi. Di mana kita akan diperlihatkan saat Caroline bangun tengah malam, dirinya tiba-tiba mendengar barang-barang yang pecah sendiri. Hingga sampailah dirinya di ruang basement, Caroline pun mengira bahwa ada seseorang di sana. Saat akan kembali ke atas dan mengunci basement tersebut, tiba-tiba Caroline pun jatuh tapi beruntung tidak cedera. Hingga lagi-lagi, Caroline dikejutkan saat melihat bola terlempar sendiri. Lantas dia pun naik tapi lampu pecah sendiri. Karena gelap dia pun menyalakan korek. Dan tiba-tiba lagi, karena berada di lantai atas, anak-anaknya pun hanya bobo cantik tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Sampai si anak tertua kembali melihat Murphy tengah tidur berjalan, lantas dia pun mengembalikannya ke tempat tidur. Tak lama, terdengar sesuatu dari lemari. Saat dicek, ternyata tidak apa-apa. Sementara itu, Murphy bangun dan langsung melongo melihat ke arah atas lemari, dan tiba-tiba Roger yang kebetulan baru pulang dari luar kota langsung lari ke atas dan melihat semua orang teriak tanpa tahu apa yang terjadi. Dan sampai sini kita bisa yakin bahwa Roger dan Caroline harus benar-benar bertindak sebelum terjadi sesuatu kepada keluarga mereka. Suatu hari saat Ed dan Lorraine mengadakan seminar terbuka tentang dunia supranatural, Caroline hadir di sana untuk melihatnya. Kemudian meminta tolong untuk datang ke rumahnya dan melihat apa yang terjadi pada keluarganya. Please, can you come and take a look? Of course we would. Saat sampai di rumah Caroline, Ed dan Lorraine pun diperkenalkan kepada anggota keluarga. Kemudian langsung menceritakan tentang semua gangguan yang terjadi, di mana pintu sering mengetuk sendiri, jam dinding berhenti, bau busuk yang menyengat, burung mati, foto berjatuhan sendiri, dan listrik sering mati. Ed pun menjelaskan bahwa hal-hal tersebut merupakan tanda adanya aktivitas supranatural di rumah ini, kecuali yang terakhir, mungkin listrik mati diakibatkan karena Roger tidak isi token listrik. Saat dibawa ke basement, akhirnya Lorraine pun bisa merasakan bahwa telah terjadi hal mengerikan di masa lalu. Ed pun mulai menginterview Roger dan Caroline untuk mendapatkan informasi secara detail. Sementara itu Lorraine pun mencoba melakukan percakapan persuasif dengan anak bungsu mereka. Si bungsu pun mengatakan bahwa dirinya memiliki teman yang hanya bisa dilihat melalui mainan cermin berputar. Untuk itu Lorraine pun melakukannya. Saat melihat penampakan tersebut, Lorraine pun berjalan keluar untuk melihat keadaan di sekitar. Dan saat berdiri tepat di tepi danau dan pohon besar, betapa terkejutnya Lorraine saat melihat sesuatu yang mengerikan di sana. What is it? Hingga bisa disimpulkan bahwa dahulu di rumah itu telah terjadi sesuatu hal yang buruk sehingga membuat rumah tersebut dipenuhi arwah penasaran. Alhasil mereka pun menyarankan untuk melakukan pengusiran setan. Masalahnya, ritual pengusiran hanya boleh dilakukan dengan seizin dari gereja, dan gereja akan mengizinkan ritual tersebut jika ada bukti yang memperlihatkan bahwa rumah tersebut bermasalah atau benar-benar bermasalah. Untuk itu Ed dan Lorraine pun akan kembali ke sini dengan membawa tim uka-uka beserta alat untuk merekam keanehan di rumah tersebut. Dan semoga selama menunggu Roger dan Caroline bisa sabar dan bertahan agar tidak dilegleg juri. Saat berada di rumah, Ed dan Lorraine pun dikejutkan saat mendengar rekaman interview Roger dan Caroline, di mana ada sebuah suara yang ikut rekam pada alat tersebut. Dan yang pasti, suara tersebut bukanlah suara penyiar radio atau bodor Kang Ibing, tetapi suara makhluk halus yang memiliki frekuensi lain.
Tiba saatnya Paranormal Activity, Ed beserta tim uka-uka dan dibantu oleh seorang polisi pun mulai memasang beberapa alat seperti kamera dan alat pendeteksi. Hingga saat semua selesai dipasang, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Melihat hal itu, situasi pun berubah menjadi hening dan semua orang mendekat ke pintu tersebut. Dan tiba-tiba... What? I had to go. Bangsat. Setidaknya bilang atuh kalau lagi apa-apa teh kan aku jadi ruas kirain teh itu perbuatan jurig. Malam pertama Paranormal Activity tidak ditemukan apapun kecuali sedikit suara yang terdengar dari ruang basement. Tapi sang arwah belum mau menunjukkan batang hidungnya karena masih dalam tahap warming up. Esok pagi mereka pun terlihat sarapan dan situasi di rumah cukup hangat dan ramai oleh banyak orang di sana. Karena Caroline tidur larut malam, Loren pun menyuruhnya istirahat dan akan menggantikan pekerjaannya. Saat sedang menjemur pakaian di belakang rumah, Loren pun melihat langit yang berubah menjadi gelap hingga saat angin berhembus kencang, tiba-tiba lagi. Ya, kain tersebut nampak membentuk tubuh seorang manusia dan terbang tepat menuju jendela kamar Caroline. Sementara itu, Caroline yang sedang tertidur tiba-tiba kembali mengalami stigmata dan seperti ada orang yang menaiki tubuhnya. Dan tiba-tiba... Ya, bisa dipastikan arwah tersebut fix sudah masuk ke dalam tubuh Caroline untuk menggerogotinya dari dalam dan mereka semua belum menyadari akan hal itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Pak Polisi sedang minum, dia melihat sekolebat bayangan putih yang lewat. Karena penasaran, dia pun menghampirinya. Dan yang terjadi selanjutnya... Dan kawan-kawan pun menghampirinya, tapi si hantu sudah keburu kabur. Belum selesai dengan hal itu, kembali terlihat bahwa Murphy tidur berjalan lagi menuju ke tempat yang sama, yaitu lemari di kamar atas. Saat diperiksa, Murphy pun seketika hilang. Dan dengan alat sinar UV, akhirnya Ed berhasil menemukannya di belakang lemari, tepat di dalam ruang antara dinding kayu rumah. Setelah berhasil diselamatkan, si bungsu pun mengatakan bahwa di sanalah teman imajinasinya bersembunyi. Untuk itu, Loren pun dengan nekat masuk ke sana. Tak lama setelah Ed memberikan cermin mainannya, Loren pun menemukan sebuah tali yang nampak seperti simpul untuk gantung diri. Dengan cepat, Ed mencarinya ke lantai bawah. Sementara itu, Loren yang masih syok pun mencoba melihat apa yang terjadi melalui cermin mainan tersebut. Dan benar saja, ada sesosok penampakan seorang wanita yang tiba-tiba hilang saat ditengok. Lalu kemudian... Tak cukup sampai situ, Loren pun kembali dikagetkan saat melihat kaki yang tergantung dan menghampirinya. Sudah tak tahan dengan itu, Loren pun teriak dan berlari ke atas. Akhirnya Loren pun menyimpulkan bahwa di masa lalu terjadi pembunuhan oleh seorang ibu kepada anaknya yang disebabkan oleh roh jahat. Dan sama seperti penghuni lama, kini roh jahat itu mencoba merasuki Caroline untuk membunuh anak-anaknya juga. Tak lama, salib yang ada di sana pun terjatuh dengan sendirinya. Hingga tiba-tiba rambut Nancy terangkat kemudian ditarik oleh sesuatu yang menyebabkan kejadian yang di luar nalar. Merasa sudah tidak aman, Roger dan keluarga pun pindah ke motel untuk sementara waktu. Sementara itu, Ed dan Loren menunjukkan video dan foto-foto tersebut kepada pastor dengan tujuan agar sang pastor bisa melakukan pengusiran dan mendapatkan izin dari gereja. Namun nampaknya hal itu memerlukan waktu lagi dikarenakan Roger dan keluarga belum dibaptis dan bukan merupakan anggota gereja. Singkat cerita, malam pun tiba. Sepulangnya Roger bekerja, dia langsung disambut oleh anak-anaknya yang memberitahu bahwa Caroline membawa kedua adiknya termasuk si bungsu menuju kembali ke rumah. Dengan cepat Roger menelepon Ed dan segera kembali ke rumah. Let's finish this together. Roger! Get out of the way!
Setibanya di rumah, terlihat Caroline sudah memegang sebuah gunting untuk menusuk Christine anaknya. Si bungsu sendiri menghilang entah kemana. Saat akan dibawa ke mobil untuk menemui pastor, Caroline pun tiba-tiba terlempar dan tertarik kembali ke dalam basement. Hingga akhirnya Ed memutuskan untuk melakukan pengusiran setan secara independen. I have to do it. The exorcism. What? I thought you said we need a... I'm gonna get the book. Saat ritual dimulai, terlihat keadaan sekitar semakin gelap dan mencekam. Vade retro, Satana. Christine yang berada di dalam mobil pun tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan burung gagak yang terbang di sekitar rumah mereka. Beberapa bait kalimat diucapkan, tiba-tiba Caroline terdiam. De potestate diaboli! Princeps inter pectoribus! Liberinis invisibili et ubique in hoc seculo liberator. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Caroline melawan hukum gravitasi dan mendarat tepat di atas langit-langit. Ketika dia terjatuh, Roger langsung menyuruhnya untuk eling dan menguatkan mental agar bisa lepas dari roh jahat tersebut. Di sisi lain, si bungsu pun akhirnya bisa ditemukan yang ternyata berada di bawah lantai rumah. Hingga saat Caroline mendengarnya, dia langsung kabur melalui celah antara dinding. Beruntung Ed dan Loren berhasil mencegahnya dan langsung melanjutkan ritualnya. Hingga akhirnya iblis tersebut bisa dikalahkan. Dan semua yang telah kita saksikan adalah berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada keluarga Roger dan Caroline di masa lalu. Tamat, ending yang mengentrotkan. Jadi secara singkat, di rumah tersebut ada sebuah kejadian mengerikan di mana hal itu dipengaruhi oleh iblis jahat. Nah, karena Roger dan Caroline datang ke rumah itu dengan mental yang kurang kuat dan tanpa diisi sebelumnya, akhirnya si iblis pun masuk ke dalam tubuh Caroline terus mengulangi kejadian yang sama, yang pada akhirnya ini menjadi sebuah fenomena yang sangat menghororkan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan beli rumah di tengah hutan, apalagi nggak ada tetangga kalau masih bisa ngontrak di samping jalan, dan yang paling penting dekat dengan minimarket. Biar kalau ada kerasukan bisa minta tolong ke si mas-mas kasirnya. Cerdas kan? Saya John beserta jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di The Conjuring 2. Sante Michel Arcangeli. Adios permios. Kentut palak. Falak fondo, falak kasyed.